Oke, melanjutkan ya. 자, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 10 ada kata yang dipakai banyak kali. Itu adalah tinggallah. Tinggallah ya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. ini menunjukkan kita menjadi bersatu dengan Yesus Kristus. Kalau itu, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Yesus? Kita tinggal di dalam Yesus itu berarti apa secara konkretnya? Untuk itu kita perlu membaca Yohanes pasal 6 ayat 56. Yohanes pasal 6 ayat 56. Membaca bersama-sama. Barang siapa? 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wah, ayat ini memberikan jawaban kepada kita tentang kita tinggal di dalam Yesus. Itu berarti apa? Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Untuk itu ada syaratnya. Apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Orang yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah orang yang tinggal di dalam Yesus. Kemudian Yesus tinggal di dalam mereka. Kalau itu, orang yang makan daging Yesus, orang yang minum darah Yesus, ini menunjukkan apa? Kita sudah belajar ya. Firman Allah ini menunjukkan perjamuan kudus. Yaitu apa? Mengingat Paskah, hari Paskah. Hari Paskah itu yang diambil dari orang Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu melalui tulah yang ke-10 mereka bisa diselamatkan melalui darah domba. Jadi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini menunjukkan apa? Kita makan kebenaran Injil. Kita percaya kebenaran Injil. Jadi kita tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Dengan apa? Barang siapa makan daging Yesus dan barang siapa minum darah Yesus, yaitu apa? Orang yang makan kebenaran Injil, orang yang percaya kebenaran Injil, orang yang meditasi kebenaran Injil, orang yang belajar kebenaran Injil dengan sungguh-sungguh dan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Berusaha melakukan kebenaran Injil dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu adalah orang yang tinggal di dalam Yesus. Jadi secara singkatnya, kita tinggal di dalam Yesus. Artinya, kita tinggal di dalam kebenaran Injil. Amin. Jadi kita belajar Injil murni. Kita semakin mengenal Injil murni. Semakin mengalami Injil yang murni. Itu begitu hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang diutamakan. Kita tidak tinggal di dalam Yesus. Yesus tidak tinggal di dalam kita. Dengan kata yang lain, pada perumpamannya, buah yang tidak tinggal pada pokok anggur pasti tidak berbuah. Buah yang tidak berbuah dipotongnya, dibuang, dikumpul, terbakar. Enggak bisa jamin diselamatkan. Jadi untuk menjadi ranting yang berbuah, untuk menjadi ranting yang dicangkuk pada pokok anggur, untuk tinggal di dalam Yesus,
dan Yesus tinggal di dalam kita, perlu apa? Kita harus tinggal di dalam kebenaran Injil. Dengan kata yang lain, secara teratur kita belajar firman Allah. Kita meditasi firman Allah itu. Kita berusaha mempraktekkan firman Allah itu. Kita berusaha hidup sesuai dengan ajaran firman Allah itu. Ini adalah apa? Kita tinggal di dalam Yesus. Kemudian itu adalah rahasia untuk berbuah. Itu adalah cara rahasia untuk menghasilkan banyak buah dan diakui oleh Tuhan Allah. Ini adalah rahasia. Setiap hari secara teratur kita belajar kebenaran Injil. Saling sharing. Mendengar kemudian ringkasan. Memikirkan lagi. Menyadari lagi kemudian mengajar lagi pada malam. Setiap malam. Ini hal yang luar biasa. Sekarang kami ikut jalan yang benar. Perlu menyadari daripada bosan, daripada menganggap hal yang sia-sia. Sekarang kita bersama-sama berusaha menjadi ranting yang berbuah. Kita senantiasa berusaha tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita. Agar berbuah. Kalau kita tidak berbuah, itu tidak berbuah dalam pelayanan misi. Atau diri sendirinya belum diselamatkan. Atau tidak sedikit pun tidak mirip sifat Yesus dengan menghasilkan buah roh. Ini bukan masalah yang ringan, masalah yang serius. Oleh karena hari ini Yohanes pasal 15 ayat 6. Saya membaca lagi atau membaca bersama lagi. Ranting yang tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak berbuah. Anggota jemaat gereja yang tidak berbuah. Bagaimana mereka diperlakukan oleh Tuhan Allah. Ayat 6 membaca kemudian selesai. Yohanes pasal 15 ayat 6. 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Hari ini sekian aja. Terima kasih.